Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman dimanapun saat ini berada di seluruh wilayah Indonesia dan di luar Indonesia. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudaraku dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah saudara, saya akan sedikit berkomentar tentang kondisi yang terjadi di bangsa pilihan dan tetangganya saudara. Khususnya sekarang yang lagi ramai itu kiriman dari bangsa pilihan ke Linon, ya. Saya samarkan aja ya, nggak saya ungkapkan secara jelas ya, untuk menghindari ya, pembatasan ya. Nah, saudara-saudaraku, apa yang sedang terjadi itu adalah bagian nubuatan Alkitab. Ya. Di dalam Matius 24 sendiri, ketika Tuhan Yesus menjawab pertanyaan murid-muridnya, ya, di dalam Matius 24 ayat 3 dan seterusnya, judulnya adalah permulaan penderitaan. Ketika Yesus sedang duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Ya. Jadi ternyata saudara, dunia ini akan berakhir. Ya, itu kata Alkitab. Ayat 4, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ya. Akan ada orang yang tampil di dunia ini, lalu mengaku, akulah Mesias. Ya. Jadi orang itu mengaku sebagai Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Itu tanda pertama. Lalu berikutnya saudara, kamu akan mendengar deru PRANG. Ya, ini yang sedang terjadi. Namun berawas-awaslah. Jangan kamu gelisah sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Ayat ke-7, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan, gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Ternyata saudara, yang sedang terjadi, ya, termasuk gempa bumi, termasuk PP, itu adalah awal permulaannya. Jadi baru awal saudara. Kita akan masuk dalam situasi yang lebih rumit lagi. Ya. Karena ini akan digenapi menjelang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu saudaraku, persiapkan diri saudara, tetap jaga iman saudara di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab Yesus telah mengkonfirmasi sendiri kepada kita sebagai orang-orang percaya yang akan terjadi. Dan saya ingin berkata kepada saudara bahwa percayalah firman Tuhan. Alkitab berkata, aku akan menyertai engkau bagi orang-orang yang percaya ya kepada Yesus sampai kesudahan zaman ini. Jadi satu saat ada berakhir kesudahan dunia ini, saudara. Ya. Lalu kemana kita manusia? Semua yang lahir di bumi ini akan kembali ke tanah. Apapun, seperti apapun cara dia pergi, ya, itu akan kembali ke tanah, ke dunia yang fana. Tetapi roh kita, ingat saudara, yang sering saya gaungkan, ketika kita menerima Kristus dalam 1 Yohanes 1 ayat 12, dalam Yohanes 1 ayat 12, dikatakan semua orang menerimanya, diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Elohim, yaitu mereka yang percaya dalam nama Yesus. Sejak kita menerima Yesus, maka kita telah dilahirkan kembali, dan kita akan kembali kepada pencipta kita. Ya, roh kita akan kembali kepada pencipta kita, yaitu Tuhan yang benar, Elohim yang benar di dalam Yesus Kristus. Jadi saudara, yang terjadi di sana itu hanya sebagian kecil dampak daripada kondisi dunia yang sedang terjadi dan harus terjadi. Dan apapun yang terjadi, kata Alkitab berkata bahwa bangsa pilihan tidak mungkin dikalahkan. Dia dipilih untuk menyatakan keadilan bagi bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini, saudara. Kita lihat historinya ya di dalam Alkitab. Kenapa dia melakukan semacam yang kita lihat sekarang, saudara? Karena itu sebab akibat, kausalitas.
Ada sebab akibat. Mereka diganggu oleh orang-orang Amalek terdahulu, sehingga mereka pun harus membalasnya. Karena dalam hukum Taurat ada ajaran mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu dalam hukum Taurat. Tetapi semua saya percaya Tuhan izinkan untuk menyatakan keadilan di bumi ini. Sehingga orang tahu mana yang benar. Biar pesan singkat saya ini, saudara, menjadi rema bagi kita. Kita tetap berdoa buat mereka yang di sana yang berkonflik, sehingga ada jalan keluar. Tapi apapun yang terjadi, kehendak Tuhan, Tuhan Yesus yang sedang terjadi, saudara. Kita hanya berdoa saja supaya anugerah Tuhan dinyatakan dan lebih banyak orang diselamatkan menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.